Shalom, warga jemaat Sumber Pucung dimanapun berada, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, minggu ini kita akan beribadah di manapun kita berada. Marilah kita mulai ibadah kita. Dimohon jemaat berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 13 ayat yang pertama dan kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta adik-adik warga jemaat GKJW Sumber Pucung dimanapun berada, beserta saudara-saudara kami yang lain yang mengikuti ibadah pada saat ini. Mari ibadah ini kita akan mulai dan kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian, bahwa pokok pertolongan kami itulah dengan nama Tuhan Khalik langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, disilahkan duduk. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 248. Sebelumnya, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menuntun ibadah kita pada saat ini dari Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 248 ayat 1 dan ayat 4. Sejak edaran
Jemaat yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, secara jujur kita mengakui bahwa kita ini manusia yang tidak luput dari salah dan pelanggaran. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kami, sehingga pada saat ini, dengan segala keterbatasan kami, di mana kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, walaupun kami harus beribadah dimanapun berada di masing-masing keluarga, kami boleh merasakan akan cinta kasih-Mu. Untuk itu ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur, karena kasih-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga dengan segala keterbatasan ini, kami boleh menyatakan kerinduan kami melalui ibadah di masing-masing keluarga kami lakukan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan kami. Kasih-Mu yang Kau nyatakan yang tidak pernah memandang kami, apakah kami ini layak, tetapi Engkau senantiasa menyatakan kasih-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh sadar siapakah kami ini, manusia yang tidak luput dari salah dan pelanggaran. Di dalam kasih-Mu kami mohon, ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami. Di dalam kasih-Mu, sebagai anugerah dan kekuatan kami menyerahkan keberadaan kami. Jikalau pada saat ini hati kami masih dipenuhi dengan segala permasalahan di dalam kehidupan ini, kiranya Tuhan singkirkan, sehingga melalui ibadah ini, bagaimana kami boleh menikmati, merasakan bagaimana sapaan kasih-Mu yang senantiasa nyata atas hidup kami. Demikian ya Tuhan doa kami, hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Terimalah firman Tuhan sebagai berita anugerah. Surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan dilanjutkan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Disilakan duduk. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1 dan ayat 2.
Tibalah saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Untuk pembacaan dan doa akan dilakukan oleh salah seorang anggota majelis. Disilahkan. Jemaat terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan dan saya akan membacakan dari Perjanjian Baru, Markus 6 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Tapi sebelumnya, untuk mendasari firman kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon siapkan hati batin kami, agar firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami dari hari lepas hari. Sertailah Bapak Pendeta dalam penyampaian renungannya, agar boleh menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Markus 6 ayat 53 sampai ayatnya yang ke-56 yang demikian. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, ibadah pada saat ini adalah ibadah Pekan Wanita. Artinya apa? Wanita yang disebut sebagai kaum yang lemah. Ternyata wanita di dalam kehidupan berjemaat, dia juga tidak kalah pentingnya dengan peran laki-laki. Untuk itu, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah peran yang seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh para wanita di dalam menjawab bahwa gereja melalui kehidupan kita dapat menyatakan panggilan Tuhan.
tema khotbah pada hari ini yang demikian, dengan keunikan perempuan menjadi tangan Tuhan dalam menyatakan berkat. Artinya tema ini mempunyai makna bagaimana melalui para ibu-ibu yang sering dikatakan bahwa dia sebagai kaum lemah, tetapi ternyata perannya juga tidak kalah penting dengan para laki-laki. Sehingga bagaimana berkat Tuhan dapat dinyatakan di dalam kehidupan mereka selaku wanita. Dan nilai berkat Tuhan yang dinyatakan oleh para wanita maupun para orang laki-laki tidak ada yang lebih rendah atau lebih ringan. Tidak, semuanya sama. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana seharusnya para wanita ini boleh menyatakan berkat Tuhan dimanapun berada, dinyatakan melalui dirinya selaku wanita yang dianggap orang yang lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada bacaan kita. Melalui bacaan kita ini diceritakan Yesus setelah tiba di Genesaret. Di sana setelah Yesus keluar dari perahu, orang-orang tahu itu Yesus. Orang-orang tahu seperti yang dikatakan di dalam bacaan ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Artinya apa? Pada saat itu nama Yesus memang terkenal di mana-mana. Apalagi pada saat itu sebelumnya Yesus telah menyatakan kuasa Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kemudian Yesus berjalan di atas perahu. Dan apa yang dilakukan Yesus? Di samping dia menyembuhkan orang sakit, dia juga mengajar. Semua orang mengakui bagaimana Yesus mengajar tidak seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Yesus mengajar diterimanya bahwa dialah seperti yang mempunyai kuasa atas kehidupan ini. Jadi dengan demikian nama Yesus sangat terkenal kemana-mana. Dengan demikian nama yang tersebar, orang-orang yang mendengar, orang-orang juga yang telah menyaksikan kemudian bercerita kepada tetangga-tetangganya. Pada akhirnya mereka yang mempunyai keluarga yang sakit, mereka yang sudah berupaya untuk menyembuhkan sakitnya kemanapun berada, ternyata nihil. Sehingga pada saat itu apa fokus hidup mereka? Tidak lain adalah bagaimana dia mempunyai harapan untuk ketemu dengan Yesus. Ketika tahu Yesus keluar dari perahu, mereka berlari memberitahukan keluarganya, mungkin juga saudara-saudara yang lain. Dan akhirnya mereka membawa saudaranya yang sakit, ibunya, anaknya, atau siapapun yang dekat dengan dia yang membutuhkan pertolongan, dibawa untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ketika mereka berusaha untuk menjumpai Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus adalah pergi kemana-mana. Masuk desa, masuk kota, lewat pasar,
di situ banyak orang. Bagaimana orang-orang memohon kepada Yesus supaya Yesus mau menolongnya. Tapi satu hal yang dianggap seperti naif yang dikatakan di sini, yang demikian, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Jadi itulah harapan mereka dengan kepercayaannya. Hanya menjamah jubahnya saja, mereka mempunyai keyakinan bahwa yang sakit akan sembuh. Itu sebuah iman yang sederhana. Mungkin bisa kita mengatakan seperti naif. Biasanya ketika orang keluarganya sakit, dia akan berusaha dibawa. Tidak ada yang mempunyai pemikiran menjamah jubahnya saja akan sembuh. Itu sebetulnya kan sangat naif. Tapi itulah yang namanya iman yang sederhana, sebuah pengakuan. Ketika dia mengatakan bahwa dengan menjamah jubahnya saja akan sembuh, berarti orang itu mempunyai pengakuan siapa Yesus. Dialah yang punya kuasa, dialah yang berkuasa atas seluruh hidup manusia. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Apa yang diungkapkan, menjamah jubahnya saja akan sembuh, dia lakukan, dan yang terjadi luar biasa. Mereka yang sakit sembuh, seperti yang dikatakan di dalam kitab ini. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan inilah dinyatakan siapa Yesus itu. Walaupun pada saat itu kalau kita bandingkan dengan murid-murid Yesus, sangat berbeda. Murid-murid Yesus yang senantiasa mengikuti Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus menyembuhkan orang, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air. Tetapi para murid masih bertanya, seperti di ayat 51b yang demikian. Mereka sangat tercengang dan bingung. Inilah yang menyatakan bahwa para murid Yesus pun dia masih bingung, belum mengenal Yesus. Inilah perbedaan para murid dengan para orang-orang yang membawa anaknya sakit kepada Tuhan Yesus. Jadi inilah yang membedakan, yang mengartikan bahwa para murid belum mempunyai pengakuan dialah yang punya kuasa atas seluruh kehidupan ini. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkhusus kalau pada saat ini adalah Pekan Ibu, betapa pentingnya peran ibu di dalam kehidupan ini. Artinya peran ibu tidak kalah penting dengan peran laki-laki. Dan melalui bulan-bulan inilah bagaimana melalui kalender GKJW kita diingatkan bagaimana para ibu-ibu mempunyai peran di mana gereja Tuhan melalui kehidupannya dapat menyatakan panggilan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah para ibu-ibu mempunyai pengakuan seperti yang dinyatakan oleh para orang-orang yang membawa saudaranya, anaknya atau siapapun dengan pengakuan menjamah jubahnya saja akan sembuh. Artinya pengakuan yang berisi bahwa Yesuslah yang mempunyai kuasa,
Yesuslah yang menjadi pokok hidup. Karena itulah yang menjadi kunci dan kekuatan bagaimana para perempuan dapat menyatakan panggilannya seperti pada tema kita, perempuan menjadi tangan Tuhan dalam menyatakan berkat. Kemudian yang kedua, dari cerita ini menyatakan bagaimana Yesus dimanapun berada, secara manusia mereka mesti mengalami lelah. Seperti pada ayat 30 sampai dengan 33 dinyatakan bagaimana Yesus melayani perlu istirahat. Tetapi ternyata Yesus tidak berhenti. Dia masuk ke daerah satu, ke kota lain. Di sana dia melayani siapapun yang datang. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang kedua adalah hati yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Apakah ada di dalam hati saudara-saudara? Secara khusus adalah ibu-ibu, secara umum adalah semua orang percaya. Melayani, mengabarkan berita Injil, berita kesukaan, pengampunan dosa, tidak hanya di satu tempat, dimanapun berada. Di sanalah, di sebuah kesempatan, di tengah-tengah keluarga, dalam hal ini khususnya para ibu-ibu, mari pengakuan yang ada dalam orang yang dinyatakan oleh para orang-orang di mana saudara yang dicintainya menderita sakit, pengakuan itu harus ada dalam diri saudara-saudara. Dengan demikian saya yakin di mana ibu-ibu yang mempunyai tanggung jawab bagaimana harus mendidik, bagaimana menata rumah tangga, apapun yang menjadi tanggung jawabnya, itu akan dapat kita lakukan dengan baik. Bahkan dengan demikian pada akhirnya kami percaya bagaimana iman keluarga itu akan dibangun, dan melalui keluarga itu bagaimana berkat Tuhan juga akan dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur di kesempatan ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui dengan segala permasalahan, kejadian dan peristiwa dalam kehidupan ini, kami tidak bisa mempunyai iman seperti para saudara-saudara di mana mereka mempunyai pengakuan menjamah jumbai jubahnya saja sembuh, bahwa Engkaulah Tuhan yang mempunyai kuasa. Untuk itu ya Tuhan, tambahkan iman kami sehingga kami dalam kehidupan segala keberadaan Engkaulah yang menjadi satu-satunya kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan dengan kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami untuk berdiri.
Mari kita perbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, inilah hati kami dengan penuh syukur kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semuanya ini semata-mata hanya karena kasih-Mu yang boleh menyapa kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, baik yang ada di wilayah Pepandan Selorejo, wilayah Induk, satu persatu mempunyai pergumulannya sendiri-sendiri. Pergumulan tentang pekerjaan mereka. Apapun pekerjaan mereka yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, kekuatan. Berikan anak-anak-Mu roh kebijaksanaan, sehingga anak-anak-Mu boleh bekerja dengan hati penuh dengan sukacita, hanya karena Engkaulah yang menjadi pokok pengharapan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di tempat yang jauh. Di antaranya Bapak Ponewan, Bapak Yohanes, Bapak Hendri, Ibu Ika, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Saudara kami, Ibu Puji, dengan kesehatan ginjalnya yang sudah sekian lama. Saudara kami, Ibu Wiwi, Ibu Nini, yang karena stroke. Saudara kami, yang dalam proses penyempurnaan kesehatan karena kolesterol, kencing manis atau diabetes atau yang lainnya. Di antaranya Bapak Makanoneng, Bapak Suparmo, Ibu Edi, Bapak Michael, juga saudara-saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami ini dengan semangat hidup. Berkati saudara-saudara kami dengan kesembuhan. Berkati saudara-saudara ini dengan apa yang diupayakan untuk kesehatannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang dipenuhi dengan rasa mencekam, cemas, takut, karena banyak pemberitaan yang menakutkan karena COVID-19 ini. Tuhan, berkati mereka dengan kekuatan. Jauhkan mereka dari rasa takut dan rasa cemas, sehingga mereka di dalam menjalani kehidupannya, mereka dijauhkan dari rasa takut, sehingga mereka dapat menjalani kehidupannya dengan sukacita.
Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dengan usia yang sudah banyak. Ibu Louis, Ibu Asmanu, Ibu Sukoyanti, juga saudara-saudara kami yang belum dapat kami sebutkan. Tuhan, berkati mereka dengan semangat hidup dan kekuatan. Walaupun mereka secara fisik mereka lemah, tetapi mereka boleh senantiasa kuat hanya karena Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan. Demikian ya Tuhan doa kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk menyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan yang akan dipimpin oleh salah satu anggota majelis. Disilakan. Ibu Bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan apa yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita mempersembahkan, marilah kita baca sabda Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan di dalam mempersembahkan marilah kita pujikan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, pada hari ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur di mana Engkau Tuhan pada saat ini telah memimpin kami dalam ibadah ini, telah menuntun kami bersama saudara kami, berangkat dari rumah kami masing-masing. Engkau tibakan sampai tempat ini dengan penuh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan, untuk sedikit persembahan yang telah kami persembahkan bersama saudara kami pada saat ini. Tuhan berkati dan sucikan, supaya bisa berguna bagi pelebaran kerajaan Engkau, terkhusus di jemaat Engkau di Sumber Pucung ini. Juga kami teringat untuk yang belum kami persembahkan, yang masih tertinggal di rumah kami masing-masing. Tuhan senantiasa berkati dan sucikan. Tuhan kami Yesus Kristus, berikanlah ya Tuhan buat kami bersama saudara kami berkat rezeki yang melimpah. Demikian ya Tuhan doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 342 ayat 1. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, yang menjadi sumber segala berkat dan damai sejahtera yang melampaui segala akal, menyertai saudara-saudara, kini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih. Kita semua telah melaksanakan ibadah minggu secara online di keluarga masing-masing. Bapak Ibu patuhi protokol kesehatan, senantiasa dalam segala aktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.